Langit Jakarta sore itu terasa lebih gelap dari biasanya. Awan mendung menggantung rendah, seolah ikut merasakan tekanan yang menyelimuti ruang rapat di lantai 28 gedung kantor PT Lestari Properti Konsultan. Lita Pramesti, CEO berusia 38 tahun, duduk di ujung meja panjang dengan postur tegak sempurna. Rambutnya yang hitam lurus terikat rapi ke belakang. Blazer hitamnya membalut tubuh ramping yang selalu membuat orang segan. 5 tahun lalu, ia kehilangan suaminya dalam kecelakaan pesawat yang tragis. Sejak itu, Lita membangun tembok tinggi di sekitar hatinya. Dunia bisnis mengenalnya sebagai wanita es, tegas, berwibawa, dan sepenuhnya kebal terhadap rayuan laki-laki. Bukan sekali dua kali, bos-bos perusahaan properti besar mencoba mendekatinya. Mereka datang dengan mobil mewah, jam tangan mahal, dan janji-janji manis. Kerjasama kita bisa lebih dari bisnis, Bu Lita, kata salah seorang di antaranya dulu. Lita hanya tersenyum dingin dan membalas, fokus pada angka kontrak saja, Pak. Rayuan itu baginya hanyalah angin lalu. Hatinya sudah mati bersama suaminya. Siang itu, rapat dadakan berlangsung tegang. 3 klien VIP duduk mengelilingi meja. 2 pria paruh baya dari perusahaan developer besar dan seorang wanita eksekutif bernama Rina, serta 2 rekan wanitanya. Proyek senilai 450 miliar rupiah sedang di ujung tanduk. Angka-angka di layar proyektor bergerak cepat. Suara Lita mengalun tegas saat menjelaskan strategi mitigasi risiko. Target kita 3 bulan ke depan harus naik 18%. Saya tidak mau ada pembenaran kalau deadline molor, kata Lita sambil menatap satu persatu. Ruangan hening. Hanya suara pena dan ketikan laptop yang terdengar. Lita merasa tenggorokannya kering, kepalanya sedikit pusing karena belum makan sejak pagi. Ia melirik asisten pribadinya, Rara, yang duduk di samping. Rara, pesankan makanan untuk semua orang, yang cepat dan layak. Baik, Bu, jawab Rara sambil langsung menelepon. Rapat berlanjut, suasana semakin panas saat salah satu klien pria mempertanyakan anggaran marketing. Lita menjawab dengan data yang tajam, suaranya tidak naik turun. Ia terbiasa mengendalikan segalanya, tapi perutnya mulai protes. Tiba-tiba, dari luar ruangan terdengar ketukan pintu yang cukup keras. Bukan ketukan biasa, seperti ada urgensi. Semua orang menoleh. Masuk, kata Lita dengan nada dingin, tanpa menyembunyikan kekesalan. Pintu terbuka. Seorang pria tinggi dengan seragam kurir berwarna biru tua melangkah masuk. Di tangannya ada beberapa kantong makanan besar. Wajahnya, entah kenapa langsung menyita perhatian. Kulitnya sawo matang, rahang tegas, mata sipit yang teduh, dan senyum tipis yang terlihat tulus meski jelas ia sedang buru-buru. Rambutnya agak acak-acakan karena helm, tapi justru membuatnya terlihat lebih maskulin dan alami. Beberapa klien wanita, terutama Rina dan rekannya, langsung melongo. Rina bahkan sedikit membetulkan duduknya, senyum kecil muncul di bibirnya. "Maaf mengganggu, Bu, ini pesanan makanannya," kata pria itu dengan suara rendah tapi jelas. Namanya tertulis di dada seragam, Taufik. Ia melangkah ke dalam ruangan dengan langkah mantap meski membawa beban. Bau makanan hangat langsung menyebar. Lita melihat bagaimana mata Rina mengikuti gerak-gerik Taufik saat pria itu meletakkan kantong-kantong makanan di meja panjang dekat lemari arsip besar di sudut ruangan. "Terima kasih ya, Mas," kata Rina dengan nada manja yang tidak biasa. Lita merasakan darahnya mendidih. Rapat ini bukan main-main. Proyek ini menentukan nasib perusahaan tahun ini. Dan sekarang para klien wanita malah sibuk memandangi kurir. "Maaf, tapi ini rapat penting," kata Lita dengan suara tajam. Matanya menusuk ke arah klien-kliennya. "Kita sedang bahas ratusan miliar rupiah, bukan saatnya untuk..." Ruangan langsung hening. Rina tersentak dan buru-buru menunduk. Wajahnya memerah. Taufik yang sedang meletakkan kantong terakhir juga ikut membeku. Ia melirik Lita sekilas, lalu cepat menunduk sopan. "Maaf atas gangguannya, Bu CEO. Saya letakkan di sini saja ya," kata Taufik pelan. Suaranya tenang, tidak defensif. Ia menyusun kantong-kantong itu rapi dengan gerakan cepat tapi teliti, lalu mundur selangkah. Sesaat, mata mereka bertemu. Lita tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang menusuk dadanya. Bukan ketampanan semata, ada ketenangan di mata pria itu. Seperti lautan yang diam meski badai menerpa. Berbeda sekali dengan mata-mata para bos yang selalu penuh perhitungan dan nafsu. Taufik hanya mengangguk kecil, lalu berbalik ke pintu. "Terima kasih," gumam Lita tanpa sadar. Suaranya lebih lembut dari niatnya. Taufik menutup pintu pelan. Ruangan kembali hening.
Lita menarik nafas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. "Kita lanjutkan," katanya dingin. Tapi konsentrasinya buyar. Sepanjang sisa rapat, pikirannya sesekali melayang ke pria kurir tadi. Siapa dia? Mengapa ketukan pintunya terasa begitu mengganggu ketenangan yang selama ini ia jaga rapat-rapat? Malam harinya, di apartemen mewahnya yang sepi, Lita duduk di balkon sambil memegang segelas wine merah. Lampu kota berkelap-kelip di bawah sana. Biasanya ia menikmati kesendirian ini. Tapi hari ini berbeda. Ia teringat suaminya. Cara pria itu dulu selalu membawa makanan malam saat Lita lembur. Teringat tawa mereka. Lalu teringat lagi mata Taufik yang tenang itu. "Apa-apaan sih Lita?" gumamnya sendiri sambil menggeleng. Tapi hatinya tidak bisa dibohongi. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ada sesuatu yang menggetarkan dinding es yang ia bangun. Bukan cinta pada pandangan pertama. Bukan. Hanya sebuah ketukan kecil yang tiba-tiba membuatnya sadar betapa sepinya ia selama ini. Sementara itu, di sebuah kontrakan sederhana di pinggiran Jakarta, Taufik melepas seragamnya dengan lelah. Adiknya yang berusia 16 tahun sedang batuk-batuk di kamar. Ia tersenyum kecil mengingat wanita dingin di ruang rapat tadi. CEO yang galak, gumamnya sambil tertawa pelan. Tapi entah kenapa, ia juga tak bisa melupakan tatapan mata Lita yang tajam sekaligus rapuh itu. Malam semakin larut, hujan mulai turun di luar. 2 hari setelah rapat yang tegang itu, Lita duduk di kursi kerjanya sambil menatap layar komputer dengan kosong. Ia sudah membaca laporan yang sama 3 kali, tapi pikirannya tidak fokus. Setiap kali pintu ruangan terbuka, ia tanpa sadar melirik. Akhirnya, dengan sedikit kesal pada dirinya sendiri, ia memanggil Rara. "Rara, pesankan makan siang untuk saya." 1 jam kemudian, kurir datang. Bukan Taufik. Pria itu lebih tua, biasa saja. Lita merasa kecewa yang aneh. Ia menggelengkan kepala dan memaksa diri kembali bekerja. Hal yang sama terulang 3 kali dalam 2 minggu. Pesanan selalu datang, tapi kurirnya selalu berbeda. Lita mulai merasa gelisah. Ia yang biasanya mengendalikan segalanya, kini merasa dikendalikan oleh rasa penasaran yang tak masuk akal. Malam-malam ia sering terjaga, teringat mata teduh Taufik dan ketenangan suaranya di tengah kekacauan rapat. Suatu sore, setelah rapat panjang yang melelahkan, Lita memutuskan tidak langsung pulang. Ia menyetir sendiri ke sebuah rumah makan sederhana di pinggir jalan yang cukup jauh dari kantor. Tempat itu terkenal dengan soto ayamnya yang hangat. Ia ingin sesuatu yang biasa, sesuatu yang jauh dari dunia mewah kantornya. Ia baru saja mendorong pintu kaca rumah makan ketika tubuhnya tersenggol pelan oleh seseorang yang keluar buru-buru. Kata suara yang familiar. Lita mendongak, jantungnya berdegup kencang. Taufik berdiri di hadapannya, masih memakai seragam kurir, membawa helm di tangan. Wajahnya terlihat lelah, tapi senyumnya tulus. Kata Lita pelan. Taufik juga terkejut. "Bu CEO dari rapat waktu itu?" Mereka berdiri di depan pintu, agak canggung. Lita yang biasanya dingin dan cepat mengambil keputusan, kali ini kehilangan kata-kata. Akhirnya ia berkata, "Tidak apa-apa." Taufik menggaruk tengkuknya. Lita hendak menolak, tapi ada dorongan aneh di hatinya. Mereka duduk di meja pojok. Obrolan dimulai ringan, tentang lalu lintas Jakarta yang macet, makanan enak di sekitar sana. Tapi perlahan, percakapan menjadi lebih dalam. Taufik menceritakan bahwa ia duda 3 tahun lalu. Istrinya meninggal karena kanker payudara yang ditemukan terlambat. Sejak itu, ia membesarkan adik perempuannya yang berusia 16 tahun sendirian. Adiknya menderita asma kronis yang sering kambuh. "Saya kerja kurir siang, kuliah malam jurusan manajemen, biar bisa kasih yang lebih baik buat dia," kata Taufik sambil menatap mangkuk sotonya. Suaranya pelan, tapi ada kekuatan di dalamnya. Lita merasa dadanya sesak. Ia yang selama ini mengira hidupnya paling berat, kini mendengar cerita pria di depannya yang jauh lebih sederhana, tapi penuh perjuangan. Tanpa sadar, air matanya menggenang. "Saya janda," kata Lita pelan, untuk pertama kalinya mengakui statusnya di depan orang asing. "Suami saya meninggal 5 tahun lalu. Pesawat jatuh. Sejak itu saya..."
Hening sejenak. Taufik tidak memberi respons klise. Ia hanya mengangguk pelan. Berat ya, Bu? Malam itu mereka berpisah dengan nomor telepon. Awalnya hanya kalau ada pesanan lagi. Tapi pesan-pesan mulai berdatangan. Taufik mengirim foto adiknya yang sedang tersenyum lemah setelah minum obat. Lita membalas dengan cerita kecil tentang hari-harinya yang melelahkan. Mereka bertemu beberapa kali secara kebetulan. Di kafe dekat kantor, di pom bensin, bahkan sekali di supermarket malam. Lita merasa hidupnya mulai berwarna. Ia tertawa lebih sering. Tembok esnya perlahan mencair. Tapi dunia luar tidak tinggal diam. Rumor mulai beredar di kalangan bisnis. Seorang bos properti yang pernah ditolak Lita dengan keras, mulai menyebarkan kabar bahwa CEO Lestari Properti sekarang dekat dengan kurir. Rekan-rekannya di kantor melirik curiga. Tekanan datang dari keluarga. Kakak iparnya menelpon, suaranya penuh kekhawatiran. "Lita, kamu jangan gila. Status kamu beda. Mau jadi bahan omongan orang?" Lita merasa tersayat. Di apartemennya, ia menangis sendirian. Mengapa cinta harus sesulit ini? Ia ingat suaminya. Ingat janji mereka dulu untuk selalu bersama. Apakah ia mengkhianati kenangan itu? Konflik batin semakin kuat saat Taufik juga mulai ragu. Suatu malam, setelah mereka minum kopi bersama, Taufik berkata dengan suara berat, "Bu Lita, saya tahu diri. Saya cuma kurir. Kamu CEO besar." Lita menggenggam tangan Taufik di atas meja. "Jangan panggil saya Bu, panggil Lita." Tapi malam itu, Lita pulang dengan hati gelisah. Ia melihat bayangannya di cermin, wanita sukses yang kini merasa kecil di hadapan perasaan yang tumbuh. Tekanan dari luar semakin berat. Sebuah proyek besar hampir gagal karena klien menarik diri setelah mendengar rumor. Lita hampir menyerah. Ia menangis di mobil, tangannya gemetar memegang setir. Namun, keesokan harinya, Taufik mengirim pesan panjang. Ia menceritakan bagaimana adiknya membaca buku bisnis yang dipinjam Lita, dan mulai semangat belajar lagi. "Kamu sudah bikin dampak baik, Lita." Air mata Lita jatuh lagi. Bukan air mata sedih sepenuhnya. Ada harapan kecil yang mulai tumbuh di tengah badai emosi ini. Hubungan mereka masih rapuh, penuh keraguan dan tekanan luar, tapi semakin hari semakin nyata. Badai itu mencapai puncaknya pada suatu Jumat sore yang hujan deras. Lita berdiri di ruang rapat utama, dikelilingi keluarga dan beberapa rekan bisnis senior. Kakak iparnya, Budi, meletakkan tablet di meja dengan kasar. Berita gosip online dan pesan WhatsApp dari rekan-rekan sudah menyebar luas. "Kamu gila, Lita. Sudah 5 tahun kamu berduka, sekarang malah pilih kurir." Suara Budi penuh amarah dan khawatir. Lita merasa dadanya sesak. Selama 2 bulan terakhir, tekanan datang bertubi-tubi. 2 klien besar mundur, saham perusahaan sempat turun, dan keluarganya terus mendesak agar ia kembali ke akal sehat. Malam sebelumnya ia menangis di kamar hingga tertidur, memeluk foto suaminya yang sudah menguning. Tapi pagi ini, Taufik datang ke kantornya. Bukan sebagai kurir, tapi sebagai pria yang sudah memutuskan untuk berjuang. Ia membawa map sederhana berisi catatan-catatan yang ia tulis dari pengalamannya mengantar paket ke berbagai proyek properti. "Lita, aku lihat banyak masalah di lapangan yang tidak terlihat dari kantor. Mungkin ini bisa membantu," katanya pelan. Ide Taufik sederhana tapi brilian. Sistem distribusi material yang lebih efisien dengan melibatkan kurir lokal dan aplikasi sederhana untuk tracking real time. Tim Lita yang awalnya ragu, akhirnya terkejut saat presentasi singkat Taufik berhasil meyakinkan salah satu klien yang hampir mundur. Proyek yang hampir gagal itu selamat. Di ruang rapat yang tegang itu, Lita akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar tapi tegas. "Saya sudah cukup lama hidup di balik tembok yang saya bangun sendiri. Saya takut terluka lagi. Tapi, Taufik mengajarkan saya bahwa cinta bukan soal status atau kekayaan." Ia menatap satu persatu orang di ruangan. "Kalau kalian tidak bisa menerima, saya siap kehilangan banyak hal." Ruangan hening. Budi menggelengkan kepala, tapi ada kelembutan di matanya. Perlahan,
beberapa rekan bisnis mengangguk. Rara, asisten Lita, bahkan tersenyum haru sambil menahan air mata. Malam itu, Taufik memeluk Lita di balkon apartemen. Tanyanya, 5 tahun saya takut mencintai lagi. Sekarang saya takut kehilangan kamu. Jawab Lita sambil menangis di dada pria itu. 6 bulan kemudian, mereka menikah di sebuah venue sederhana di pinggir danau. Bukan pesta mewah, tapi penuh kehangatan. Hanya keluarga dekat, teman-teman sejati, dan beberapa karyawan yang mendukung. Lita mengenakan kebaya putih sederhana, Taufik memakai jas yang masih terasa agak kaku di tubuhnya. Saat akad nikah, suara Taufik bergetar saat mengucapkan ijab kabul. Lita menangis bahagia. Akhirnya melepaskan semua beban yang selama ini ia pikul sendirian. Bulan madu mereka di Bali. Pesawat mendarat di Denpasar di pagi yang cerah. Lita merasa seperti gadis remaja lagi. Mereka menginap di villa kecil menghadap sawah hijau dan laut di kejauhan. Udara segar, suara angin, dan ketenangan pulau itu seolah menyembuhkan luka lama. Hari pertama, mereka berjalan di pantai Kuta sambil bergandengan. Taufik membawa Lita ke tempat yang sepi, lalu berlutut dan mengucapkan janji sederhana yang ia buat sendiri. Malamnya, di villa yang diterangi lampu temaram, mereka menyerahkan diri sepenuhnya. Hubungan intim pertama mereka penuh kelembutan dan air mata. Lita melepaskan ketakutannya. Taufik memberikan seluruh cintanya dengan penuh penghormatan. Mereka menyatu dalam pelukan yang lama, seolah waktu berhenti. Keesokan harinya, setelah menikmati sunrise di Uluwatu, gairah mereka kembali menyala. Kali kedua terjadi di teras villa saat hujan deras turun, penuh tawa dan hasrat yang sudah lama tertahan. Ketiga kalinya di pagi buta hari ketiga, lembut dan penuh kasih sayang, saat Lita terbangun karena mimpi buruk lama, dan Taufik menenangkannya dengan pelukan hangat yang berubah menjadi api cinta. Puncaknya terjadi pada malam terakhir mereka di Bali. Di bawah cahaya bulan purnama yang masuk melalui jendela, mereka bercinta untuk keempat kalinya. Kali ini lebih intens, lebih dalam, penuh rasa syukur. Tubuh mereka menyatu seolah tak ingin berpisah. Setelahnya, Lita berbaring di dada Taufik, air matanya jatuh pelan. "Aku tak pernah menyangka bisa bahagia seperti ini lagi," bisiknya. Taufik mencium keningnya. "Kita berdua sudah cukup menderita." Kembali ke Jakarta, kehidupan mereka tidak langsung sempurna. Masih ada tantangan, adik Taufik yang butuh pengobatan rutin, tekanan pekerjaan Lita, dan sesekali bisik-bisik orang. Tapi mereka menghadapinya bersama. Lita belajar memasak makanan sederhana untuk suaminya. Taufik belajar mengelola perusahaan dari perspektif lapangan. Perusahaan Lita semakin kuat karena sentuhan nilai-nilai kesederhanaan yang dibawa Taufik. Setiap malam sebelum tidur, Lita selalu mengucap syukur. Dinding es yang dulu membungkus hatinya telah runtuh sepenuhnya. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan datang dari orang yang sempurna, melainkan dari orang yang mau berjuang bersama di tengah ketidaksempurnaan. Taufik, pria biasa yang dulu hanya seorang kurir, kini menjadi pilar terkuat dalam hidup Lita. Dan Lita, wanita es yang dulu kebal terhadap segala rayuan, kini meleleh dalam pelukan hangat suaminya. Kisah mereka menjadi bukti bahwa kebahagiaan paling indah lahir dari perjuangan, penerimaan, dan keberanian untuk mencintai lagi.